Ini adalah video pertama dalam runtutan 4 video yang akan saya kasih subjudul entropi. Apa itu arti entropi? Teman-teman bisa googling sendiri ya. Nanti di video keempat akan saya jelaskan kenapa 4 video ini saya sebut sebagai entropi. 3 video lain akan saya kasih judul lebih ngeri daripada video ini ya. Yang pertama adalah cara hidup dan berpikir para malaikat. Yang kedua adalah bertemunya wali nujaba dan wali nukoba. Dan terakhir kita akan bermain angka 4 untuk 14 dan 2024. Baik, kita awali video ini dari tadabbur hadis ini teman-teman. Silakan teman-teman baca lebih dulu. Dua perkara yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad kepada umatnya, umat manusia, adalah Quran dan Sunnah. Sunnah beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'in, bahkan sampai pada para ulama. Dan selama itu adalah ajaran yang baik, saya tidak bermasalah dengan organisasi Islam apapun ya. Selama itu mengajarkan kita semakin lebih baik pada Tuhan, pada manusia, pada alam, kita semakin baik secara internal ataupun eksternal, secara psikis ataupun secara lingkungan, itu adalah kebaikan. Silakan kita belajar pada ulama siapa saja, selama yang diajarkan adalah kebaikan untuk umat manusia, bukan untuk golongan sendiri ya, atau bahkan menganggap diri atau golongannya paling benar. Mungkin kita harus muhasabah, kita harus merenungkan kembali ketika kita merasa diri kita lebih benar dari orang lain, atau bahkan merasa paling benar kelompok kita atau diri kita sendiri. Dua perkara, Quran dan Sunnah ini diibaratkan dalam dunia tasawuf sebagai dua sandal Nabi. Dua sandal Nabi ini adalah Quran dan Sunnah. Maka di video yang ini tentang makna batin Isra Mi'raj, saya sudah mengatakan bahwa derajat tertinggi para wali itu hanya sebatas telapak kaki Rasulullah. Kenapa? Ya karena para wali atau umat manusia saat ini itu hanya bisa mengikuti atau mengenal Allah, mengenal malaikat-malaikat Allah, dan hal-hal lain tentang kekuasaan Allah itu hanya dengan dua hal tadi. Quran, baik itu kitab ataupun semesta, dan Sunnah atau teladan Nabi. Dua sandal Nabi ini juga dikisahkan ketika Nabi Musa itu bertemu dengan Tuhan dan disuruh untuk melepaskan sandalnya di atas bukit Tursina. Dalam perjanjian lama, Injil atau Quran itu hampir sama. Tuhan bertajali, bermanifestasi pada api, kemudian berbincang dengan Musa. Nah, kenapa dua sandal Nabi Musa ini dilepaskan? Kalau menurut Ibnu Arabi, itu karena sandal Nabi Musa itu terbuat dari kulit bangkai keledai. Maka itu harus dilepas. Kenapa? Ya najis. Tapi dalam sisi batin, makna batinnya adalah bahwa dua sandal ini diibaratkan Quran dan Sunnah. Dan Musa tidak akan bertemu dengan Allah menggunakan Quran dan Sunnah yang nanti itu akan diturunkan melalui Rasulullah. Akan diajarkan, akan dimiliki oleh Nabi Muhammad. Maka Musa ketika bertemu dengan Allah itu melepaskan dua sandal itu. Gak layak Nabi Musa bertemu dengan Allah menggunakan Quran dan Sunnah milik Rasulullah. Maka dalam hadis lain yang banyak juga dikutip oleh para sufi, para ahli tasawuf, Nabi Musa itu juga ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad karena dua sandal tadi. Sebaliknya, kisah sandal ini ketika bertemu dengan Allah, ketika sholat, itu juga banyak dikisahkan di hadis-hadis Nabi. Di antaranya adalah hadis ketika Rasulullah sholat dengan menggunakan sandal, dan tiba-tiba Jibril mengatakan bahwa di sandal itu, di bawahnya ada kotoran. Kemudian Nabi Muhammad melepas dua sandal itu. Tiba-tiba ternyata makmumnya, jamaahnya, juga ikut melepas sandalnya. Ketika selesai sholat, Nabi melihat ke belakang, Nabi tanya, kok kalian melepas sandalnya? Mungkin seharusnya memang tetap memakainya ya, karena sandalnya Nabi Muhammad ternyata ada kotorannya. Dan kata para sahabat,
kami mengikuti engkau ya Rasulullah, maka kami juga melepas sandal kami. Nah, sholat saat ini itu tidak begitu populer ya, menggunakan sandal atau sepatu. Mungkin kalau dalam kondisi-kondisi tertentu, iya. Tapi yang populer kita nggak menggunakan dua sandal itu. Kenapa? Karena dua sandal ini makna padatnya, sandal jepit gitu misalnya, itu makna padat menjadi makna batin, makna yang lebih cair. Maksudnya apa? Dua sandal ini tetap kita pakai, tapi bukan sandal kaki kita, tapi dua sandaran, dua pondasi, dua pegangan. Apa itu? Yaitu dua perkara dalam hadis tadi, Quran dan Sunnah. Inilah cara hidup yang pertama yang dimiliki atau yang digunakan oleh para wali. Para kekasih Allah itu hanya hidup mau diatur dengan Quran dan Sunnah aja. Nggak mau tuh wali-wali Allah itu diatur oleh media sosial misal, atau omongan tetangga, atau kabar-kabar berita dari jurnalis yang tidak begitu peka atau tidak begitu intelek dan sebagainya. Titik pentingnya adalah ada pada mengikuti totalitas Quran dan Sunnah. Yang kedua, cara hidup dan berpikir para wali itu dengan sumber gerak cinta dan ketaatan. Apa itu sumber gerak cinta dan ketaatan? Teman-teman bisa nonton video saya yang ini tentang 4 sumber gerak semesta. Saya jelaskan di sana lengkap. Dan para wali itu condong hidup dalam sumber gerak cinta dan ketaatan. Kalau kebutuhan itu kan hanya sekedar makan, minum, tidur, dan selayaknya binatang juga punya kebutuhan kan. Dan sisi fisik tubuh kekasih Allah ini karena dia manusia juga hampir sama dengan binatang. Makan, minum, beristirahat, jalan-jalan, dan sebagainya. Tapi secara batin mereka bergerak atas dasar cinta dan ketaatan. Cinta pada Allah dibuktikan dengan melayani dan mendidik umat manusia atau alam semesta, dan ketaatan itu ya tadi menaati Quran dan Sunnah sebagai aturan atau hukum yang digariskan oleh Tuhannya. Selanjutnya, para wali ini tidak mau membicarakan dunia saja, dunia tok, itu nggak mau. Mereka mau membicarakan dunia ketika disambungkan kepada akhirat, ketika disambungkan dengan dua sandal tadi, Quran dan Sunnah. Itu yang menjadikan dia akan betah ketika dia dialog, diskusi dengan kita. Tapi ketika kita hanya menyampaikan, membicarakan dunia saja dengan keruwetannya, tanpa disambungkan ke akhirat atau dengan dua sandal tadi, Quran dan Sunnah, itu mereka tidak akan senang. Mereka tidak akan nyaman. Dan mungkin hanya 20-30 menit saja mereka berbincang dengan kita, kemudian izin untuk pergi. Kenapa? Karena kesendirian mereka itu jauh lebih bermakna daripada berkumpulnya dengan kita, tapi hanya membicarakan dunia saja. Yang terakhir adalah la khaufun alaihim walahum yazanun. Mereka tidak tersentuh lagi dengan kesedihan dan rasa takut terhadap dunia dan akhirat. Mereka sudah lepas dari paradoks. Mereka tidak lagi dilema oleh drama dan keruwetan yang ada di dunia ini. Nah, kenapa? Ya karena di dalam batinnya dia itu selalu dihibur, selalu diajak dialog oleh Quran dan Sunnah tadi. Jadi di dalam sisi internal mereka itu jauh lebih ramai, tanda kutip ya, dan lebih damai daripada sisi luar atau lingkungan dunia ini. Mereka tidak dipusingkan dengan paradoks kaya, miskin, susah, senang, sedih, gembira, dan sebagainya. Kenapa? Karena miskin atau kaya, mereka akan tetap taat. Mereka akan tetap berjuang, mereka akan tetap berjihad, mendidik, melayani umat, dan sebagainya. Susah atau senang, mereka tetap taat, mereka tetap sholat, mereka tetap berjuang, mereka tetap berjihad, dan sebagainya. Mereka tidak terjebak oleh dualitas lagi atau paradoks yang saya tadi jelaskan. Hidup mereka mengalir, tajri min tahtihal anhar. Hidup mereka mengalir dan tidak menggenang, tidak dibingungkan dan tenggelam dalam suatu kondisi apapun. Mengalir tanpa arus, jatuh cinta tanpa keinginan, mencintai tanpa kecemasan. Kurang lebih seperti itu ya. Jiwa mereka sudah sangat damai.
Walaupun secara penampilan mungkin mereka juga mikir juga, bingung juga, heran dengan sikap manusia dan sebagainya. Tapi di dalam batin, hidup mereka sekali lagi mengalir tanpa arus, jatuh cinta pada umat manusia tanpa keinginan, mencintai mereka tanpa kecemasan dan harapan apapun. Nah, harapan mereka hanya pada Tuhan, bukan pada manusia. Inilah 4 ciri hidup dan cara berpikir para wali Allah. Kalau teman-teman menemukan saudara, tetangga, teman, sahabat yang punya ciri-ciri seperti ini, dekati mereka, ajak, biar jadi wali juga. Nanti bilang saya juga diajak ya. Terima kasih.